Saudara, saya akan datangi secara langsung Makobrimob di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat untuk melihat situasi apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang sesungguhnya ingin disuarakan oleh para ojek online di depan Makobrimob. Bisa ditunjukkan, inilah sejumlah pengemudi ojek online yang kemudian nampaknya ingin bertemu dengan pihak dari Makobrimob dan menyuarakan berbagai macam keresahannya terhadap aparat. Saya akan tunjukkan, saudara. Dia juga masih tanya 7 orangnya. Belum tahu siapa. Makanya dikeluarin. Kejadiannya persis dan di samping saya dan kejadiannya itu dan. Diput dari Kompas TV, Bang. Tadi Abang menyebut bahwa Abang adalah orang yang berada di sebelah Afan. Betul demikian, Bang? Pokoknya intinya Saya nggak bisa berkata-kata. Itu manusia yang ngelindas orang dengan seperti itu. Saya nggak mau. Saudara, tidak hanya di depan dari Makobrimob Polda Metro Jaya, tetapi juga massa yang berada mungkin di sebelah kiri mulai mendekat dengan pendampingan dari personil TNI, saudara. Massa mulai maju dan semakin mendekat ke depan dari Makobrimob. Situasinya, saudara, nampaknya massa semakin mendekat ke pintu gerbang dari Satuan Brimob Polda Metro Jaya. Saya akan lihat kondisinya secara lebih dekat. Personel dari TNI mencoba untuk kemudian kembali menenangkan massa agar tentu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saudara. Pada saat massa menyuarakan suaranya, kita akan melihat, saudara, bahwa kondisi dalam dari Satbrimob Polda Metro Jaya juga sudah mencoba untuk kemudian mengamankan situasi. Dan di tengah ada personel TNI yang juga menjaga agar situasi tetap kondusif. Suruh saya akan tunjukkan salah satu massa aksi demonstran mencoba untuk kemudian membentangkan spanduk di depan dari Satbrimob Polda Metro Jaya. ayo dong. Kalian nanti kemarahan masyarakat atau enggak? Kalau bisa saya bacakan, jangan jadikan kekuasaan sebagai alat merampas keadilan. HAM dilecehkan oleh aparat. Terus saya akan tunjukkan sebagai bentuk kekecewaan dari massa pengemudi ojek online merusak ataupun mencopot tulisan dari Satbrimob Polda Metro Jaya sebagai bentuk kekecewaan mereka, saudara. Bisa disaksikan, saudara. Oh. Udah rusuh. Rusuh udah. Woi, masuk, woi. Udah rusuh ini. Rusuh ini. Saudara, saya akan tunjukkan suasana. Ya. Saya akan tunjukkan, saudara, keributan yang kemudian pecah setelah polisi melepaskan tembakan gas air mata, saudara. Suasana yang sebelumnya memang sempat memanas, tetapi pecah ketika polisi melepaskan tembakan gas air mata kepada massa yang kemudian tentu memberikan efek yang sangat, dalam tanda kutip, menyakitkan. Bisa ditunjukkan, itulah aparat Satbrimob Polda Metro Jaya yang kemudian membuat barikade setelah melepaskan tembakan gas air mata. Relakan temanmu ya. Ini juga bentuk satu. Mana keadilan Pak? Ada jadi satu, Pak. Personel TNI mencoba menginstruksikan kepada polisi untuk menahan diri dan kembali mundur masuk ke Satbrimob Polda Metro Jaya.
Suasana sudah tidak kondusif. Tujuh anggota Polri yang berada di dalam kendaraan taktis dan menabrak pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan dilakukan penempatan khusus di Div Propam Polri selama 20 hari. Lantas siapa ketujuh anggota Polri tersebut? Berdasarkan penjelasan dari Kadif Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim, ketujuh anggota Polri yang berada di dalam kendaraan taktis adalah Baraka Yohanes David, Baraka Jana Edi, Bribtu Danang, Bribtu Mardin, Bribka Rohmat, Aibda M. Rohyani, dan Kompol Kosmas Kajugai. Kadif Propam Polri juga merinci posisi dari ketujuh anggota Polri di dalam kendaraan taktis saat menabrak Afan Kurniawan. Bribka Rohmat adalah pengemudi dari kendaraan taktis Polri, sementara Kompol Kosmas berada di sebelah Bribka Rohmat yang tengah mengemudi. Sementara itu Aibda M. Rohyani, Bribtu Mardin, Bribtu Danang, Baraka Janaedi, dan Baraka Yohanes David berada di kursi belakang. Dalam pemeriksaan yang dilakukan secara terbuka, Bribka Rohmat menyebut alasan dirinya tidak menghentikan kendaraannya untuk menyelamatkan anggota Polri yang berada di dalam kendaraan taktis. Sementara itu, Karwaprof Div Propam Polri Brigjen Agus Wijayanto menegaskan dua anggota Polri yang duduk di kursi depan kendaraan taktis yakni Kompol Kosmas Kajugai dan Bribka Rohmat terancam diberi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari institusi Polri. Kategori pelanggaran berat dilakukan oleh satu, Kompol K duduk di depan sebelah kiri driver. Yang kedua, Bribka R selaku driver Lantis PJJ untuk kategori pelanggaran berat dapat dituntut dan dapat dituntut ancamannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Saudara, saya berada di TPU Karet Bifak yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Afan Kurniawan yang kita tahu merupakan seorang pengemudi ojek online yang baru berusia 20 tahun dan tewas pada insiden aksi demonstrasi tepatnya pada 28 Agustus malam dengan cara yang tragis terlindas mobil aparat. Saya akan datangi secara langsung makam dari Afan Kurniawan, saudara, yang tadi memang sudah diantarkan oleh begitu banyak pengemudi ojek online yang tentu sangat kehilangan, sangat berduka atas peristiwa tewasnya Afan Kurniawan. Saudara, ini adalah makam dari Afan Kurniawan yang sudah dimakamkan dan memang diberi tenda suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat. Sejumlah karangan bunga dan tentu taburan bunga masih begitu banyak di makam dari Afan Kurniawan bin Zulkifli. Seperti yang tadi kami sebutkan bahwa Afan masih sangat muda, kelahiran bulan Juli tahun 2004 dan wafat pada 28 Agustus 2025 dengan kondisi yang memang sulit untuk kemudian diterima oleh berbagai lapisan masyarakat karena dalam tanda kutip kematiannya melibatkan kelalaian dari aparat yang kala itu tengah bertugas. Untuk kita doakan bersama bahwa almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Jujur saya nggak kenal sama sekali dengan Mas Afan, cuma saya mendengar beritanya dari pagi ya melalui sosial media dan
miris sekali sih dengan yang terjadi di negeri ini gitu ya. Dari yang awalnya fokus kita ke DPR sekarang ke polisi gitu ya. Semoga ini bukan sesuatu yang dikondisikan gitu oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab sih. Dan harapan saya ini nggak terjadi lagi ke depannya. Saya melihat sesama driver online sangat luar biasa gitu. Ini merasa sedih, merasa terharu ya. Ini saya minta kepada negara Republik Indonesia, Bapak Presiden untuk bisa menyelesaikan masalah ini agar insya Allah ke depannya tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya merasa kehilangan anak saya. Sosok Afan itu orangnya penyayang, baik sama orang tua. Dia tulang punggung juga sama saya. Saudara, saya gambarkan bahwa ini adalah situasi di kediaman dari almarhum Afan Kurniawan. Bisa dilihat Ketua DPR Puan Maharani bersama dengan Gubernur DKI Jakarta akan mendatangi rumah duka. Kita akan coba ikuti, saudara. Dan ini adalah sejumlah karangan bunga yang memang sudah ada di jalan menuju ke kediaman dari Afan Kurniawan. Ini adalah Ketua DPR Puan Maharani. Mbak Puan izin bersama dengan siapa saja, Mbak? Iya. Oke, baik, siap. Kita saksikan saudara Ketua DPR Puan Maharani bersama juga dengan Gubernur DKI Jakarta tiba di kediaman dari almarhum Afan Kurniawan. Ya, DPR Puan Maharani bersama dengan ibu dari almarhum Afan Kurniawan bersama juga dengan Bapak Zulkifli di kediaman dari almarhum Afan Kurniawan, saudara. Apa? Insyaallah anak ibu di surga lah. Husnul khatimah. Amin. Dan tadi kita sudah saksikan bersama saudara pertemuan antara Ketua DPR Puan Maharani bersama dengan kedua orang tua dari almarhum Afan Kurniawan. Kita akan coba untuk kemudian bertanya secara langsung kepada Ketua DPR Puan Maharani bersama juga dengan teman-teman media yang lain, saudara. Bahwa tadi sudah bertemu dengan kedua orang tua, Mbak Puan dan juga Mas Pram, orang tua dari Afan Kurniawan. Apa yang kemudian tadi disampaikan, Mbak? Ya, alhamdulillah baru saja saya secara langsung menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga dan kedua orang tua dari almarhum saudara Afan Kurniawan, dan insya Allah keluarga diberikan kekuatan, keikhlasan dan ketabahan dalam menerima musibah ini, dan semoga amal ibadah dari almarhum Afan Kurniawan bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tentu saja pada kesempatan ini meminta kepada kepolisian dan seluruh jajaran untuk mengusut tuntas dan secara transparan mengungkap dan menyelidiki tragedi ini, dan kami tentu saja akan mengawal ini sampai selesai, dan jangan sampai insiden seperti ini terjadi kembali, jangan sampai tragedi ini terulang kembali. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa bersama-sama, jangan kita terpecah belah, jangan kita korbankan bangsa dan negara ini. Oke. Apakah ada peringatan ataupun teguran khusus mungkin bagi anggota DPR yang kemudian pola komunikasinya berpotensi untuk menyakitkan hati publik, Mbak? Semua harus menahan diri,
dan jangan saling menyakiti, kita saling menghormati dan menghargai. Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru.